few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Luciana Renti Marcelin dengan NIM 22930332. Aku adalah mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan akuntansi. Sekarang aku berumur 22 tahun bulan depan. Terus aku sih biasanya dipanggilnya Uci. Sih yang deket-deket bisa manggil Uci, tapi bisa manggil Lucy juga, jadi bebas manggil aku apa. Aku itu dikenal sebagai pribadi yang aktif, suka ngomong alias yapping, dan seneng banget ketemu sama orang baru, punya relasi tuh aku seru aja gitu. Kenal sama orang baru tuh kayak wow gitu. Aku juga orangnya percaya diri dalam tampil karena aku dari dulu juga kayak banci tampilnya gitu. Meskipun aku punya kelebihan yaitu berat badan. Aku sih percaya ya kalau bentuk tubuh itu nggak pernah jadi penghalang buat aku pribadi buat jadi versi terbaik aku gitu loh. Cuman ya tetap harus dikurangin. Dari SMA aku tuh udah terbiasa aktif sih. Aku tuh ikut OSIS, aku juga OSIS selama 3 tahun berturut-turut. Aku menjadi sekretaris dan aku juga ikut humas di setiap event. Aku tuh kalau nggak jadi sekretaris atau enggak aku jadi humas, atau enggak aku jadi pitching sponsorship, itu aku sering banget. Terus aku juga sering ikut-ikut event di luar dari sekolah waktu sekolah, dan sekarang aku juga dipercaya sebagai ketua PSDM di komunitas Aorta Yogyakarta. Namun sebelum periode ini, periode sebelumnya aku menjabat menjadi koordinator internal karena waktu itu kan aku masih semester awal-awal, jadi aku masih mengampuni untuk menjadi koordinator internal. Tapi sekarang aku karena sudah semester 6 jadi harus mengurangi untuk mencari prioritas yang lebih penting yaitu kuliah. Oke, jadi aku juga nggak cuman komunitas atau organisasi, aku juga pernah bekerja di PT Askara Internal, program magang di sekolah dulu selama 3 bulan aku sebagai finance. Aku juga pernah bekerja 3 bulan program magang juga, itu deket tahun-tahun kemarin, itu di agensi. Selama 3 bulan itu aku menjadi project manager. Aku juga di sini sih mau menjelaskan tentang topik presentasi aku kali ini dari tugasku, yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Oke, jadi tujuanku di sini adalah untuk berbagi apa itu personal branding yang penting dan bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk dikenal, dipercaya, dan dihargai dengan cara yang jujur dan otentik. Dan di sini aku akan menjelaskan apa itu personal branding. Oke, personal branding. Ada yang udah pernah dengar? Pasti udah sering dengar. Personal branding itu adalah cara orang melihat dan mengenal kita. Mulai dari cara kita bersikap, mulai dari kita berbicara, berpakaian, sampai isi media sosial, semuanya membentuk citra kita. Buat aku pribadi, branding itu penting banget sih, karena aku udah terbiasa untuk menjadi orang yang tampil sejak sekolah, sejak aku kecil. Aku harus bisa membangun apa itu kesan pertama. Makanya aku selalu menjaga kepercayaan diri aku untuk menunjukkan nilai yang aku pegang selama aku menerapkan personal branding aku. Apa sih personal branding aku tuh? Nanti kita bahas. Sekarang sebagai memiliki jabatan sebagai ketua PSDM dan beberapa pengalaman yang aku sudah dapatkan yang tadi aku ceritain itu sebelumnya, orang itu jadi nggak cuma ngelihat aku dari penampilannya doang, tapi dari sikap aku, gimana aku cara berbicara, gimana cara aku bertindak sebagai ketuanya mereka. Dan aku orang yang aku pernah dengar dari mereka, aku itu orangnya konsistensinya lumayan gitu. Dan untuk selanjutnya, apa sih elemen dan strategi yang aku branding ke diri aku? Jadi
brandinganku elemennya. Pertama-tama ya, aku sih dikenal sebagai orang yang komunikatif dan ekspresif. Tentu sudah terlihat dari awal. Aku tuh suka ngomong banget. Aku anaknya ngomong terus. Kayaknya kalau nggak ada yang nyetopin, aku juga nggak akan berhenti ngomong gitu loh. Tapi juga aku sekarang mulai belajar. Aku tuh harus tahu kapan aku harus serius gitu. Dari beberapa pengalamanku sebelumnya. Dulu ada pada saatnya aku sekolah SMP gitu, wah kalau udah ngomong terus, kayak nggak ada berhentinya, nggak ada capeknya. Cuman makin lama aku belajar, semakin lama aku mengikuti organisasi yang lebih serius lagi, itu aku mulai belajar, oh emang kalau ngobrol biasa boleh nih seberisik itu. Cuman kayaknya kalau misalkan lagi rapat atau lagi hal yang serius, itu kayaknya kita butuh ngerem dikit deh gitu. Kedua, aku juga punya pengalaman leadership yang menurut aku lumayan lah. Aku tuh udah lama banget selalu menjadi pemimpin, walaupun tidak menjadi pemimpin utama, tapi aku selalu bisa men-take care of everything is the situation gitu. Dan aku tuh selalu dipercaya gitu loh buat di posisi penting. Jadi menurut aku itu yang membangun brandingan aku juga. Dan yang ketiga tuh aku percaya banget bahwa body positivity itu penting menurut aku. Aku bangga banget sama tubuhku. Kayak menurut orang mungkin itu kekurangan, tapi menurut aku itu kelebihan yang kayak kalau aku dulu mikirnya biar beda aja gitu, padahal mah emang kebetulan aja gitu. Siapa sih yang mau punya kayak gini itu. Cuman ya udah, aku bersyukur sama Allah aku masih sehat dan aku bahagia gitu. Jadi aku tunjukin kalau aku nggak bisa menunjukkan bentuk dari tampilan aku, apa nih yang mau aku tunjukin? Ya udah, aku tunjukin lewat dari sikap aku dan kepercayaan diri aku yang emang kadang-kadang suka over juga sih. Keempat, yaitu aku aktif banget sih dulu. Aku lumayan aktif di media sosialku, khususnya di Instagram, TikTok. Itu buat nunjukin nilai dan konsistensi kegiatan positif aku sih. Jadi buat aku kayak kita ngepost di Instagram, ngepost di TikTok itu pertama awalnya untuk seru-seruan, tapi yang kedua juga untuk jadi apa sih yang pernah aku lakuin gitu loh, buat dipandang orang gitu. Jadi itu brandingan aku selama di Instagram. Dan yang terakhir, aku juga banget sangat-sangat menjaga kekompakan dalam tim aku tuh. Aku paling aku merasa aku paling bisa gitu. Soalnya aku selalu menjadi yang kayak ayo gitu. Makanya aku sering jadi aku pernah dipercaya menjadi koordinator internal gitu. Oke, di selanjutnya itu ada strategi apa sih yang aku lakuin buat personal branding aku. Oke, di sini aku jelasin ya strategi aku. Pertama, aku punya konsisten. Aku anaknya bener-bener konsisten banget. Apa yang mau aku lakuin, apa yang aku inginkan, itu udah terbentuk dari awal gitu. Aku tuh selalu mengambil peran yang aktif dalam kegiatan yang aku bangun. Terus yang ketiga, aku juga seneng banget membangun relasi, tapi bukan pencitraan ya, tapi udah jadi diri sendiri, ketemu orang, ngobrol dan seru gitu. Dan aku seneng banget belajar dari pengalaman orang. Kayak ngobrol sama orang itu adalah sesuatu hal yang aku seru di hidup aku gitu. Dan yang keempat itu, dan selalu fokus sama hasil nyata. Jadi apapun yang aku lakuin, aku selalu merasa akan ada hasil nyatanya yang akan menjadi baik di hari berikutnya gitu. Oke, untuk berikutnya yaitu promosi diri dan meningkatkan visibilitas. Oke, gimana sih kalau ditanya nih, Uci, gimana sih kamu nih kalau promosiin diri gitu? Jawabannya itu cuma simple banget. Enggak pamer, tapi aku tampil. Sok keren banget, tapi ya emang gitu. Aku tuh posting kegiatan di Instagram aku ya emang nyatanya aku mengikuti gitu, bukan untuk pamer tapi untuk jadi memoris untuk aku di kedepannya. Tapi buat berbagi energi positif juga buat yang lain. Kayak, oh ternyata orang yang punya badan lebih bisa ya kayak gitu. Aku tuh pengen banget dilihat kayak gitu. Makanya aku sering ikut kegiatan, aku sering aktif di kampus, komunitas, kerjaan-kerjaan gitu. Aku bawa semangat itu kemanapun aku pergi.
pasti aku ceritain ke siapapun itu. Oke. Ada satu cerita waktu aku SMA, aku pitching nih langsung ke sponsor untuk kayak aku mau buat kegiatan waktu itu namanya Pahlawan Cup di sekolahku. Itu tuh lomba olahraga gitu, pekan olahraga. Jadi aku mencari pitching sponsor itu yang mereka lihat pertama kali ya pasti dong pembawaan aku awal pertama. Sampai akhirnya bisa penandatangani perjanjian kontrak untuk kerjasama. Wah, itu aku hasilnya kayak aku bisa ya ternyata gitu ngobrol sama orang. Nanti pada saat itu aku masih sekolah, masih SMK kelas 2 atau 1 gitu. Aku bisa ngomong sama orang yang emang udah lebih jauh di atas aku gitu. Itu menurut aku itu kebanggaan buat aku. Dan aku sekarang juga memimpin tim PSDM itu. Terus juga aku ikut expo. Aku sering banget diajak dari sekolah. Aku sering banget diajak sama guru-guru untuk ayo kita kamu ikut expo ya, expo untuk ke sekolah-sekolah. Jadi memperkenalkan sekolahku dan memperkenalkan kampusku. Aku juga di kampus juga sempat ditawarkan dan aku juga ikut. Aku juga sering ikut mentoring. Aku sering banget mentoring beberapa orang dari dulu, dari aku sekolah. Apa yang udah jadi pengalaman aku share gitu sama teman-temanku, sampai diskusi di komunitas juga. Semuanya aku jalanin itu sebagai bagian dari branding yang aku bangun awalnya, tapi aku nggak tahu ya kalau itu branding. Ternyata sekarang aku baru kayak, wah itu ternyata pesona aku ya, oh ternyata itu brandingan aku. Dulu sih aku cuma jalanin karena aku suka ngomong, aku suka ketemu orang, aku suka kayak keluar terus nemu kegiatan hal baru. Itu menurut aku seru. Oke, berikutnya ada tantangan dan cara menghadapinya. Apa sih tantangannya? Mbak Uci pasti tahu tantangannya pasti banyak banget dong gitu kan. Tapi jujur ya, perjalanan ini tuh emang gak terlalu mulus. Ada lah waktu-waktunya kayak dipandang rendah, kayak ngapain sih gitu, berisik banget, ih gak jelas gitu. Itu sering banget. Tapi aku tuh menjadikan itu, oh mungkin aku salah timing, oh mungkin aku salah eksekusinya, aku pikir gitu. Jadi di situ aku jadi pembelajaran gitu. Aku pernah dibilang, ih terlalu dominan banget sih, ih terlalu aktif banget sih, caper banget sih, terlalu vokal, nggak suka gitu. Sering banget. Cuman aku juga pernah nerima komentar itu soal fisik. Itu juga aku pernah, apalagi itu nggak enak banget ya. Cuman kadang kayak aku overthinking sebelum tampil, kayak aku nih dengerin nggak ya? Aku nih kalau ngomong di depan semua orang pada langsung dengerin aku nggak ya, atau mereka cuman ya udah dengerin aja orang lagi ada yang ngomong atau gimana gitu. Takut banget dinilai terlalu percaya diri kayak gitu-gitu. Cuman takut banget juga dibilang sok tahu. Itu aku paling takut banget. Cuman gimana ya? Tapi aku belajar. Aku pegang prinsip selama niatku baik, aku nggak akan berhenti. Aku juga orangnya kebetulan selalu belajar dari kesalahan aku. Jadi makanya aku ngerasa oke, kayaknya gue harus coba memperbaiki deh dikit-dikit gitu. Aku juga orangnya suka ngebangun tim yang sehat. Aku selalu tanya ke anggota-anggota aku kayak apa aku kurang, apa aku gimana, apa aku terlalu tekan, apa aku terlalu berisik, apa aku terlalu nanya terus, apa kalian tipenya mau gimana. Itu jadi bahan evaluasi aku juga. Makanya untuk kesimpulan dan pesan terakhir, personal branding itu bukan tentang pencitraan palsu. Namun menurut aku itu tuh tentang menjadi diri sendiri dan menunjukkan dengan kepercayaan diri atau konsisten kita. Kita semua punya cerita dan semua cerita itu layak untuk dikenal dan diterima. Jadi jangan takut tampil, jangan malu dengan keunikanmu apapun itu. Pengalamanmu itu kekuatan kamu. Dan terakhir pesan dari aku, jadilah versi terbaik dirimu. Kamu gak perlu berubah jadi orang lain cuma agar dianggap seperti profesional yang menurut orang-orang itu standarisasinya. Cukup jadi Uci yang cerewet, gemuk, tapi percaya diri, tulus, dan bisa diandalkan, dan konsisten. Itu paling penting. So, sekian dari aku. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.